roti satu. Laguan lu udah kayak tuan tane aja. Jam begini mah orang dagang, ini malah mejeng-mejeng gini. Lu kira ada cewek yang mau, yang lewat lihat lu terus mau gitu sama lu? Kagak ada. Aduh, masa depan kagak jelas gitu. Surem, gelap, tau. Juleha, kamu yang tidak tahu. Sekarang ini masa depan akan kelihatan cerah dan aku akan menjadi konglomerat baru. Cewek-cewek nggak perlu aku cari, mereka pasti akan datang sama aku satu persatu. Mas Eman kawinin saya, Mas Eman lamar saya. Dan ingat, kalau saya jadi konglomerat, jangan harap saya akan melamar kamu. Tapi ya kalau kamu maksa juga, ya paling-paling saya jadi istri saya yang ke-8 lah. Oh, belagu, istri ke-8. Siapa yang mau sama lu? Udah lu kan selama ini cuma modal dengkul, mak kolor. Jangan bobo kolor dong. Kamu sih nggak tahu. Kemarin itu ada kongkong nyariin Juleha. Nyari aja? Iya, kamu nggak ada, kamu muter-muter. Dia bilang bahwa Juleha kemana ya? Saya bilang nggak ada. Saya bilang, aduh, nyawa saya sudah sedikit lagi nih. Saya mau menyerahkan tanah warisan saya. Jadi saya serahkan sama kamu aja. Serahin ke saya. Dia bilang, ini tanah akan membuka pintu rezeki kamu, nak. Sebab ini tanah adalah peninggalan Pangeran Jayakarta. Itu tanah warisan dikasih ke Kang Roti gitu? Iya dong. Nama tungkong siapa? Engkong Sapei. Engkong sapi lu. Itu mah nenek moyang ayah. Tahu kagak? Itu nenek moyang ayah, berarti itu tanah warisan hak milik ayah. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Itu punya ayah kok. Nggak bisa, dia nyerahkan ini kok, ini buktinya udah ada sama saya. Lu tapi kan nyerahnya karena ayah kan nggak ada di sini. Kalau ayah ada di sini kan itu buat ayah. Tapi lihat dong, hitam di atas putih, tanah itu milik aku. Kagak bisa, nggak bisa. Ayah mau lapor aja sama Mas Dery. Mas Dery. Mas Dery. Mas Dery. Ayah mau minta tolong Mas Dery. Minta tolong. Iya, mesti buru-buru minta tolongnya. Habisnya lagian juga ayah mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama Mas Dery. Iya, masalahnya apaan? Masalahnya apa? Kalau daerah sini yang ngerti hukum kan cuma Mas Dery doang. Yang lain mah kagak ada yang ngerti. Ayah juga kagak ngerti. Ayah taunya cuma pokoknya itu hak ayah gitu. Apaan? Itu warisan, tanah warisan. Hah? Iya, pan ayah dapat warisan nih. Lu punya warisan? Iya, ayah dapat tanah warisan gede. Iya, terus udah gitu, masa mau diserobot aja makan roti gila tuh itu. Aduh, kurang ajar tuh. Kurang ajar amat. Terus? Padahal kalau dilihat nih, ada silsilahnya ya. Kalau dilihat silsilahnya, itu hak ayah, tuh tanah tuh hak ayah. Maksud lu, ya gua mesti gimana? Pokoknya gua minta tolong sama lu supaya Juleha itu kalah nanti. Enak toh? Ya, terus bagian gua gimana ntar? Masalah hasil mah kecil, gampang. Gua biar dapat 10%, no problem. Lu ambil yang 90%. Yang penting Juleha kalah. Akhirnya bakal kesampean juga kita jadi orang kaya. Ngamuk. Ngapain lo ngamuk-ngamuk? Asal tahu aja kalian ini ya. Saya di Amerika bekas jadi panitera di sebuah persidangan. Soal hukum saya tahu semua. Panitera? Apaan panitera? Panitera, tukang catet. Itu kalau hakim ngomong dicatat sama panitera. Jaksa ngomong dicatat sama panitera. Oh, Kang Catet. Iya. Bule, lu baru tukang catat aja belagu lu di sini. Mau apain sih? Saya ini jadi pengacara buat Eman. Maka dari itu kalian dari sama ginanya jangan ada yang berani macam-macam soal ini warisan. Awas. Bule. Lihat, ini daftar silsilah keluarga Juleha. Secara hukum jelas Juleha lebih berhak memiliki tanah itu. Tahu? Gak bisa. Ini ada tuh, lihat. Tuh. Saya bawa dari Haji Safei. Tuh lihat. Apaan dari Haji Safei ginian? Itu apa maksud lo? Ini mah memo. Wah bener. Kalau hibah di Indonesia itu harus ada persetujuan dari Komseko, Koramil, Kodim, Departemen Pertahanan, Kehakiman, Pos dan Pariwisata, terus juga penerangan, semua. Ini mah nggak sah. Lo, gimana? Jadi gimana dong? Lu nolongin dia dapat berapa lu? Dia bilang, Rek, lu jadi pengacara gue, Rek. Kita pasti menang, lu gue kasih 90% gitu. 90% saya mau dikasih. Jangan bener lo mau. 90%.
Lu jangan bercanda lo. Bener enggak? Gede. Ya, kalau yang lebih asik sih kita pindah aja deh. Emang kita jadi pembelanya si Eman aja mendingan. Kalau memang bener 90%. Nah, ini aja ya. Lu juga kalau di pengadilan percuma nggak bakal menang. Gua rasa sih juga enggak sih. Nah, Begini terus doang. kalau lu kalah, lu nggak akan dapat apa-apa. Bener. Gimana kalau gua kasih 10%? Steve, Mau nggak? Mau. Nah, Mau. yang 60% gua berduain aja. Nggak apa-apa, atur aja deh. Yang 20% kita bikin pengadilan bohong-bohongan. Asik. Kita cari hakim-hakiman, jaksa-jaksaan. Gimana? Setuju. Nah, ntar di situ kita menangin Eman. Tuh, kamu gimana sih jadi panitia juga, jadi pengacara juga? Maaf saudara-saudara, karena saudara Jurek ini banyak memiliki kelemahan-kelemahan, maka pengacara kuasa hukum dari saudara tergugat disuit dipindahkan kepada saudara Ginanjar. Ya. Oh, terima kasih. Tolong menangkan kasus saya. Ya, insya Allah. Ya, sip. Tenang aja. Ya, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Hakim yang mulia, saya akan membacakan, karena saya bawa buku, saya akan menyampaikan maksud saya pledoi saja. Baik. Begini Bapak Hakim, ada pantun yang mengatakan, bukan robot sembarang robot, tapi robot gedenya di sawah. Bukan serobot sembarang serobot, tapi Eman nyerobot karena punya surat hibah. Oke. Terima kasih. Benar. Singkat padat tapi oke. Sekian Bapak Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi permisi Pak Hakim. Ada apa? Di sini pengadilan bukan tempat berbalas pantun, Pak. Saya peringatkan saudara panitera kerjanya cuma menulis apa yang terjadi. Kalau bermutu nggak ada soal. Lanjutkan. Mas Dery, ayo dong pantun juga. Itu om panitera aja nggak usah didengerin, pantun. Baik, Bapak Hakim yang mulia. Bukan rumput sembarang rumput. Pergi ke sawah, jangan pakai sepatu. Bukan nuntut sembarang nuntut, tapi surat hibah itu palsu. Enak aja. Musim kurus mandi di pakan. Badan kamu kurus memang cacingan. Saudara tergugat, saya peringatkan ya. Ini kantor pengadilan. Saudara harus menjaga kewibawaan kebenaran di sini. Ini soal keadilan. Sekali lagi keadilan. Bapak Hakim, duduk Pak Hakim. Keadilan suruh duduk. Keadilan itu justru harus ditegakkan. Ini bicara soal kemanusiaan, tahu nggak? Diam Pak Hakim. Ini bicara kemanusiaan suruh diam lagi. Saudara-saudara, pepes mobil panggang kereta, gorengan kapal udara. Semua sudah berbicara sehingga kasus ini sudah mulai kelihatan nyata. Bisa dibaca. Silakan diteruskan. Maaf, sebentar ya, ada telepon. Halo? Ya. Oh ya, aduh. Iya Mbak. Iya. Karena ada mbah dan mertua saya yang datang dari Purworejo, maka sidang kasus perdata ini antara saudara tergugat dan penggugat diri ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Saudara sekalian, saudara panitera, jam sudah menunjukkan tepat di tangan kita masing-masing. Oleh karena itu, sidang kasus tanah perkara perdata antara saudara tergugat saudari Juleha yang dikuasakan oleh pengacaranya saudara Dery. Penggugat. Oh ya, maaf, saudara penggugat yakni saudari Juleha yang dikuasakan hukumnya kepada saudara Dery, dan saudara tergugat saudara Eman tukang roti yang dikuasakan oleh pengacaranya saudara Ginanjar. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pepes mobil panggang kereta, gorengan kapal udara,
Sidang sudah dibuka, maka saudara-saudara dipersilakan bicara. Saudara-saudara sekalian, mengingat handphone yang saya miliki itu akhir-akhir ini sering berdering karena saya mengurusi Mbah dan istri saya yang baru datang dari Purworejo, Kutoarjo, Pituruh, maka kasus surat hibah yang kemarin saya sudah teliti, saya sudah pelajari bahwa ternyata surat hibah itu tidak sah adanya. Diam. Tapi saya belum bikin keputusan. Saya ingin mendengar dulu silsilah urut-urutan keluarganya Saudari Juleha ini. Coba Saudara Dery ceritakan yang lengkap. Dipersilakan. Terima kasih Pak Hakim. Begini Pak Hakim, setelah saya teliti silsilah keluarganya Juleha, memang betul bahwa Juleha ini masih ada keturunan Pangeran Jayakarta. Jadi begini Pak Hakim, Pangeran Jayakarta itu Pak Hakim, dia itu punya anak. Nah, anaknya itu banyak sekali Pak Hakim. Ada berapa? Dan ada 15 ya, 15. Rajin. Terus Pangeran Jayakarta ini keturunannya sampai 18. Nah, engkongnya Juleha, Haji Sapei itu turunan yang ke-18. 18. Jadi Haji Sapei kawin sama Haji Markona. Haja Markona, suami istri. Ya. Punya anak 8. Wih. Toyib, Mugeni, Ya. Su'eb, Tarnyep, Rejab, terus lagi Udin, Manap, sama si Soleh. Nah, Mugeni ini yang anaknya Pak Haji Sapei kawin sama Ibu Nur Lela. Nah, Ibu Nur Lela ini punya saudara 15. Nah, 15 namanya siapanya Siti, terus siapa lagi tuh si Mesaro, Maimunah, pokoknya banyak 15. Ya. Nah, Nur Lela itu adalah ibu dari Juleha. Nah, jadi diteliti satu persatu dari keturunan yang tadi namanya Pangeran Jayakarta punya anak 15, 18. Nah, ini salah satunya adalah cucunya Pangeran Jayakarta, alias masih ada keturunan Pangeran Jayakarta. Jadi Pak Sapei itu punya anak 8. Salah satunya bapaknya Juleha. namanya Mugeni. Nah, saya berkesimpulan dari hasil silsilah tersebut, maka Juleha adalah orang yang pantas untuk mendapatkan tanah tersebut. Karena dia adalah satu-satunya cucu Pangeran Jayakarta yang masih hidup. Berarti yang berhak untuk mendapatkan tata dan tanah warisan adalah Juleha. Anaknya Mugeni. Terima kasih. Oh, ya. Oke. Saya mulai pusing ini. Saudara tergugat, apa saudara ada pledoi tanggapan tentang keturunan ini, silsilah ini? Ada Pak, ada. Ya silakan coba saudara kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Hakim yang mulia, Ya. saya pun mengadakan penelitian bersama Eman. Ya. Dengan sedetil-detilnya. Dan dalam tempo yang singkatnya ya Pak Eman ya. Setelah saya adakan penelitian, tapi tidak dari atas, dari Haji Mugeni saja. Oh, bapaknya ini? Iya, Haji Mugeni itu memang suaminya Ibu Nurlela. Sedangkan Ibu Nurlela ini adalah istri daripada Bapak Haji Mugeni. Dan mereka berdua adalah suami istri Bapak Hakim. Nah, kenapa mereka suami istri? Karena mereka menikah. Kalau tidak menikah, tidak mungkin dikatakan suami istri. Nah, Haji Mugeni dengan Ibu Nurlela. Jadi Ibu Nurlela itu istri dari Bapak Mugeni. Haji. Mugeni adalah Suami daripada istri Ibu Nurlela. Kenapa itu suami istri? Karena mereka menikah. Betul, Pak. Keturunan. Nah, Bapak Haji Mugeni dengan Ibu Nurlela ini berumah tangga. Karena berumah tangga maka banyak saudara. Nah, Ibu Nurlela ini punya kakak namanya Haji Sadiman. Nah, Haji Sadiman ini punya adik ipar namanya Haji Saud. Nah, Haji Saud ini punya saudara sepupu ya, Bapak Haji Matroji. Nah, Matroji ini punya adik ipar
PI. Haji PI. Nah, Haji PI ini orangnya gondrong, gede, tinggi, hidungnya mancung, alisnya tebal, bibirnya tuet. Oh, jadi Haji PI itu bibirnya maju itu. Iya, Pak Kim. Oh. Maaf, bukan maksud menyinggung perasaan. Ah, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus. Nah, kemudian Pak Kim, Bapak Haji PI ini yang biasa disebut Bang PI, ya, Iya. suatu saat nganterin tetangganya pindahan ke daerah Condet. Di daerah Condet. Nah, di Condet itu kebetulan dia kenalan dengan tetangganya yang baru itu. Sanip. Sanip. Nah, Pak Sanip ini punya teman baik seorang perempuan namanya Popi. Lengkapnya Popina. Oh, dipanggil Popi. Nah, melihat Popi itu, Bang Pi tertarik, maka jatuh cinta. Akhirnya mereka sepakat untuk membentuk mahligai rumah tangga. Kawin lah. Kawin sama penghulu supaya sah. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa Juleha itu adalah bukan anak kandung Haji Mugeni dan Ibu Nur Laila. Bahkan ada kemungkinan besar Juleha adalah anak angkat Bapak Haji Mugeni dan Ibu Nur Laila tersebut. Bukan begitu? Betul. Begitu. Nah, sekarang persoalannya, Haji PI itu apa hubungannya sama bapaknya Jurek? Hubungannya Pernah dekat lah. iya, pernah dekat. Iya. Pernah main serong dulu sama bapaknya Jurek. Aduh. Nggak baik. Terima kasih. Ini makin anu ya, makin rumit Iya. ya. Silakan duduk. Cukup sekian saja Bapak Hakim. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Hakim dapat meramu dan memberikan atau menelurkan keputusan yang seadil-adilnya. Ya, baik. Terima kasih. Pak Hakim, Iya. makasih Pak Hakim. Ya, terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saudara Juleha, coba ceritakan sendiri coba. Gimana? Jadi gini Pak Hakim, itu yang namanya Haji PI kagak ada hubungannya sama keluarga ayah. Haji PI itu punya ibu Jubeda. Nah, Jubeda itu punya anak kembar. Yang tadi itu satu Haji PI, satunya Nih kagak jadi haji. Ya. Nah, terus ini dua nih punya saudara lagi. Si Salim. Nah, Salim itu dulu waktu masih kecilnya suka main bola. Main bola sama si Toing. Iya. Toing. Adiknya Fatimah. Iya, iya, itu. tahu. Jadi kagak ada hubungannya sama keluarga ayah. Kalau ayah mah anaknya Nur Lela. Oh. Dengan ini saya putuskan bahwa silsilahnya yang diutarakan saudari Juleha ini tidak sah. Bahkan saya punya kesimpulan bahwa saudari Juleha ini tidak jelas dari mana asal usulnya. Jadi mengenai kasus tanah antara saudara penggugat Juleha dan saudara tergugat Eman, maka dalam persidangan perdata antara saudara penggugat dan tergugat, saya nyatakan dan saya tetapkan pemenangnya adalah saudara Eman tukang Eman tukang roti dalam kasus tanah warisan. Saudara-saudara, selanjutnya sebagai hakim, sebagai pelaksana daripada persidangan ini, saya ingin melihat ke lokasi di mana tanah itu berada. Jadi saya ingin tahu lokasi atau tanah itu berada. Ngapain papanya berangkat segala ngeliat lokasi? Loh. 30 hektar, 20 hektar gimana? Saya sudah bawa ini loh tanahnya. Bawa. Iya, saya sudah bawa. Maksudmu apa? Iya, ini bawa saya. Nah, nih, lihat nih. Ini tanahnya. Banyak tau? Ini tanah warisan Pangeran Jayakarta. Iya. Loh, jadi ini tanah yang dipersoalkan. Nah, ini. Setan budak, setan pilek, setan aib, pokoknya semua penyakit setan buat lo. Anak ada lo. La 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 la.